Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijanjikan Rasul di dalam sebuah hadis beliau, man roha ilal masjidil jamaati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan wa tarfa'ud darajatan. Yang melangkahkan kaki menuju masjid, niatnya melakukan solat fardu secara berjamaah, maka setiap langkah yang diayunkannya itu Allah berjanji menghapuskan satu dosanya. Langkah yang kedua ditulislah untuknya satu pahala, dan langkah yang ketiga mengangkat satu derajat. Makin banyak langkah yang kita ayunkan menuju masjid, niat melakukan solat fardu secara berjamaah di masjid, maka yakinlah makin berguguran dosa kita, makin banyak tercatat pahala, insya Allah makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk sejenak dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya, korban sedikit waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin perasaan untuk hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Bahkan tanda hari itu kita mendapatkan kebaikan. Ada satu sisi dari agama ini yang bisa kita pahami. Hadis sahih menjelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan hidup untuk orang itu, Allah pahamkan ia tentang agama. Agama ini baru bisa kita pahami kalau kita mau sejenak duduk dalam majelis ilmu. Kaum muslimin, Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah yang sudah menjadikan kamu, kata Allah, dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan ibadah yang dilakukan itu kalian menjadi orang bertakwa. Yang penting kita pahami dalam surat dan ayat ini, pertama adalah bahwa ibadah ini mutlak perintah Allah. Maka setiap kita diserukan kepada sebuah ibadah, baik ibadah wajib, sunat, sendirian, berjamaah, tampak atau tersembunyi, sandarkanlah kepada Allah. Ini mutlak perintah Allah. Jadi tak kala ibadah kita sandarkan kepada Allah, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasinya, insya Allah kita mau melakukannya. Tapi kalau sandaran itu kepada makhluk, iya kalau makhluk itu tengah berada di sisi kita. Umpamanya kita beribadah karena adanya makhluk. Kalau adanya manusia, atasan atau bawahan, coba kalau mereka tak ada, mungkin kita kurang beribadah, atau jangan-jangan meninggalkan ibadah. Kalau ibadah disandarkan dengan jarak, waktu, dan biaya, payah kita melakukannya. Iya kalau rumah dekat ke masjid, kalau jauh kita tidak melakukannya. Kalau sakit sedikit kita tak mengerjakannya. Kalau sibuk sedikit kita melepaskannya. Kenapa? Karena ibadah tidak disandarkan kepada Allah, tapi disandarkan kepada situasi dan kondisi. Sandarkan kepada Allah. Ibadah ini mutlak perintah Allah, wajib, sunat, sendirian, berjamaah. Untuk apa, kata Allah? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kalian lakukan, kalian menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Sementara kita tahu di dalam agama kita yang mulia ini, kesuksesan seseorang dalam hidup, keberhasilan dan kejayaannya
adalah takwanya. Begitu dia mencapai derajat takwa, dia sukses dalam pandangan Allah. Nah, takwa bisa diperoleh, salah satu langkahnya adalah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah, insya Allah proses menuju takwa. Cuman kaum muslimin, kita akui ibadah awak ini tidak akan selalu naik. Ada ibadah itu naik terus, tak turun-turun. Itu ibadah para rasul. Situasi dan kondisi kehidupannya tidak menyebabkan ibadahnya turun. Kekayaan tidak menyebabkan dia lupa dengan ibadah. Contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemiskinan tidak menyebabkan dia itu malas mundur dalam beribadah. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Gagah kuatnya tidak menyebabkan dia lalai dengan ibadah. Contohnya Musa alaihissalam. Lemah dan sakit tidak menyebabkan dia lalai beribadah. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Ketampanan tidak menyebabkan dia lalai dengan ibadah. Contohnya Yusuf alaihissalam. Begitulah selanjutnya dan seterusnya. Para rasul-rasul terdahulu sudah membuktikan kepada kita. Situasi dan kondisi kehidupannya tidak menyebabkan dia lalai untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya naik terus, dan itu bukan kita. Ada ibadah itu stabil, Pak. Tidak naik, tidak turun. Itu ibadah para malaikat. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini selalu bertasbih mengingat Engkau ya Allah, memuji Engkau. Sejak ia diciptakan sampai di akhir zaman besok, malaikat itulah tugasnya. Selalu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak turun tapi juga tidak naik. Dia tidak dipengaruhi oleh nafsu dan keinginan. Ada pula ibadah itu turun terus. Ibadah orang munafik. Saking turunnya besok dia mendarat, kata Allah, al-munafik fi darkil asfal minan nar. Letaknya itu di kerak-kerak neraka. Kenapa demikian? Sejak dia ungkapkan keimanannya, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia tidak pernah membuktikan keimanannya lewat amal, lewat ibadah yang diwajibkan kepadanya. Turun terus, cuman dia mengakui orang yang beriman. Kata Allah, letaknya paling bawah, kerak neraka. Nah, ibadah awak ini ibadah manusia. Kadang naik, kadang turun. Kadang rajin, kadang malas. Kadang sebelum sholat kita sudah menunggu 5 menit sebelum sholat kita sudah hadir. Kadang sholat yang menunggu kita. Wahai si fulan, katanya, 5 menit lagi habis waktu asar nih, kau belum juga lagi sholat. Itu sholat menunggu dia. Kadang kita khusyuk minta ampun sampai keluar air mata kita, Pak. Kadang jangankan air mata keluar, air ludah awak yang keluar karena menghayal sedang sholat. Selesai sholat zuhur, kau beko singgah di Kodai Ajo, makan dendeng batokok ladu hijau. Aduh, ndak sampahnya lado ya. Keluar air ludahnya. Rupanya sholatnya sudah 7 rakaat. Untung juga dia berjamaah. Kalau sempat sendirian 7 rakaat dia sholat. Itu kenyataan, Pak. Kadang awak royal memberi, Pak. Kalau bersedekah royal 100-200 ribu ringan sajanya, Pak. Kadang pertimbangannya minta ampun, Pak. Bahkan kepada tukang parkir pun awak minta ampun pertimbangannya. Parkir 3.000, duit ibu itu 5.000, kan balik 2.000. Tak ada 2.000 dobo, kata tukang parkir. Ya tukarkanlah ke ruko tuh. Oh mak, tunggang langgang tukang parkir itu menukarkan duitnya supaya bisa balik 2.000. Mobil apa yang dinaiki ibu tuh? Pajero. Mahalnya minta ampun. Duit 2.000 pun ditunggunya juga. Kadang pelit, Pak. Itu sifat manusia ya. Maka supaya awak istiqomah dalam beribadah, apa yang harus awak lakukan? Yang pertama, kata ulama, ingatlah keutamaan, fadilah yang bakalan kita dapatkan tak kala kita lakukan ibadah itu. Makanya tidaklah Allah dan Rasul menyuruh satu bentuk ibadah kecuali sesudah perintah diikuti dengan keutamaan, diikuti dengan perkara yang bakalan awak terima. Tidak ada ayat dan hadis yang menyuruh, wahai manusia berwuduklah kalian,
Wahai manusia, solatlah kalian. Wahai manusia, berzikirlah kalian. Lalu berhenti sampai di situ? Tidak loh Pak. Selalu diikuti dengan fadilah amal, keutamaannya. Kalau ini kalian kerjakan, ini balasan. Untuk apa? Supaya awak tergerak, tertarik, termotivasi, terdorong, bersemangat melakukannya. Itu yang berwuduk tadi secara sempurna sesuai sunnah. Hadis sahih riwayat Muslim dari Utsman ibnu Affan Dzunuraini radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Man tawaddoa," siapa yang berwuduk, kata Rasul, "fa ahsanal wudu'a," dielok-elokkannya wuduknya. Elok di sini bukan cantik, bukan indah, bukan menawan, bukan lemot gemulai itu Pak. Sesuai dengan cara yang dicarakan Rasul. Apa yang didapat? Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa dari badannya, hatta tahruja min tahti asfarihi, sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kukunya, kuku tangan, kuku kakinya. Artinya apa? Total keluar dosa tersebut. Rasul sebut perkara itu supaya apa? Awak tertarik. Dalam riwayat lain, tak kala ia membasuh muka, berjatuhan dosa dari muka seiring jatuhnya air ke lantai. Ini kan sumber dosa. Mata ini saja 4 dosanya, hidung 1, telinga 1, mulut 15 dosanya. Jarang awak beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa mataku, ampunilah dosa hidungku, ampunilah dosa mulutku. Langka ini. Awak istighfar saja Pak, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar pun belum tentu pula serius lagi Pak. Ada yang istighfar sesambilan, ada yang istighfar sambil menguap. Astagfirullahaladzim. Apa ndak muak malaikat menengok awak? Lagian istighfar selesai sholat, ada ulama berpendapat bukan istighfar hari-harian yang awak kerjakan. Rasul mah istighfarnya 70 kali, riwayat lain 100 kali sehari semalam. Istighfar selesai sholat itu kan istighfar waktu sholat awak itu. Istighfar itu pun memerlukan istighfar, kata ulama. Astagfirullah awak yang ungkap itu pun memerlukan istighfar. Apalagi ibadah lain. Mungkin sholat kita ada salahnya, sedang berdiri, astagfirullah. Sedang ruku, astagfirullah. Sedang sujud atau duduk, astagfirullah. Istighfar. Tapi tidak awak detail Pak. Tapi tak kala ia membasuh muka, berjatuhan dosa dari muka. Nih dosa mata 4, tidak awak sadar. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun ini dosa kecil, kalau ditumpuk menjadi besar loh Pak. Qalilan thumma jabal. Nih 4 dosa mata, tapi tak awak sadari bagian masuk dosa kecil. Selagi tidak ikut prosesnya sesudah memandang. 1, memandang orang dengan tajam. Maka hati-hati memandang seseorang Pak. Ciri khasnya mata hitam masuk ke batang hidung, kata orang pasar, caliak buruak. Masuk batang hidung, mata Bapak itu ke batang hidungnya. Dosa. Memandang dengan meremehkan. Setelah awak pandang seseorang, pipi kanan naik ke atas secara spontan. Memandang dengan mengejek. Setelah dipandang seseorang, bibir kanan lari ke samping, berbelok ke bawah. Memandang dengan syahwat, wabil khusus laki-laki. Ini dosa laki-laki ini paling banyak di matanya. Perempuan paling banyak di mulutnya. Makanya laki-laki disuruh memandang, menundukkan pandangannya, perempuan disuruh menjaga dirinya. Hati-hati. Memandang dengan syahwat. Lewat anak gadis umur 71, mengecil mata kita. Lewat anak gadis umur 17 tahun, apa tak berdosa ya? Hapus itu Pak. Lewat ibadah wudhu yang dilakukan. Basuh tangan, berjatuhan dosa dari tangan. Jadi kaum muslimin makin mengetahui kita tentang keutamaan bakalan yang kita terima tersebut, insya Allah makin tertarik kita melakukannya. Dan tidak ada sebuah ibadah pun yang disuruh oleh Allah dan Rasul kecuali akan diikuti dengan berbagai keutamaan. Terakhir nih langkah kita ini. Setiap langkah hapus dosa. Tidak mau awak itu. Makanya para ulama, para sahabat tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Tergambar mereka betapa utamanya memenuhi panggilan azan tersebut. Pak Ustadz, kami pakai sepeda motor, dalam hadis langkah.
Tuh tengok Pak Ustaz, ada mobil, ada sepeda motor di bawah penuh. Dalam hadis langkah, hitung putaran rodanya. Setiap putaran anggap satu langkah. Payah menghitungnya Pak Ustaz. Suruh bini masing-masing atau kawan. Jumlahkan pergi pulang kalau takut ditipu malaikat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, makin mengetahui keutamaan, makin tertarik kita mengerjakannya insya Allah. Lalu apa yang kedua? Ketiga, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.